di hari Senin ya. Senin lagi masuk lagi ya. Tapi harus tetap semangat. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dipimpin ketua, silakan dipimpin. Sebelum ya, hari ini yang nggak masuk siapa aja? Linda, Raffi, Oril ya. Tiga-tiganya sakit, ini kita doakan semoga lekas sembuh ya. Tadi ibunya Lydia memperlihatkan kakinya Lydia itu lecet-lecet karena jatuh dari motor ya. Semoga lekas sembuh, besok bisa masuk kembali seperti sedia kala ya. Nanti kalau dari belum masuk kita jemput bersama-sama ya tempatnya ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu dong, biar semangat ya. Tepuk semangat. Ya, oke. Kita semangat lagi. Kemarin kita sudah mengenal juru dua itu kelola emosi ya. Kemarin kalian sudah mengenal beberapa emosi, bagaimana cara mengendalikan emosi, kalian menjadi stabilizer bukan menjadi termometer. Di luar panas hati kita tetap di sini. Hari ini hari ini jurus 3, tumbuhkan resiliensi ya. Apakah kalian pernah mendengar kata resiliensi? Belum ya. Resiliensi itu apa sih? Itu kok jarang terdengar ya. Resiliensi itu dalam bahasa itu daya latih. Kamu kalau tahu bola bekel? Pernah main bola bekel? Kalau zaman saya dulu main bola bekel gitu ya. Bola bekel itu kalau dipantulkan ke bawah dia melentik. Nah, itu adalah resiliensi, daya latih. Kalau bahasa sekarang itu move on. Setelah gagal, setelah jatuh, kita bangkit lagi. Setelah kita ada masalah, kita harus move on ya. Oke, sebelumnya saya mau memberikan permainan ya. Permainannya adalah ini adalah kartu sitaan ya. Siapa ini ya dulu pernah main kartu ini disita di ruang BK. Ini saya bagikan per kelompok. Tugasnya adalah membuat menara setinggi-tingginya dan sekuat-kuatnya ya. Saya bagi dulu. Jadi gambarannya menaranya begini ya. Nah, nanti kartunya saya lupa betul. Seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalian boleh lebih lebar, lebih tinggi lagi. Atau yang punya kreativitas yang lain boleh tidak harus sama.
Ya, boleh kreativitas kalian coba. Ini sebagai contoh aja ya. Silakan disusun yang tinggi yang kuat. Saya beri waktu lama-lama ya, 5 menit. 5 menit. Situasi sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan harapan bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi kelola emosi lakukan resiliensi jaga konsistensi dan jalin koneksi membangun kolaborasi dan menata situasi 7 jurus PK hebat bersama murid melangkah tepat 7 jurus PK hebat 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat penuh cinta dan bersahabat mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi kelola emosi tumbuhkan resiliensi jaga konsistensi dan jalin koneksi membangun kolaborasi dan menata situasi sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi kelola emosi tumbuhkan resiliensi jaga konsistensi dan jalin koneksi membangun kolaborasi dan menata situasi 7 jurus. Ayo, tim Prita narasumber ya. Tim Prita narasumber. Ayo tambah lagi sampingnya biar tinggi. Kalau gitu kayak kalau enggak ini teknik kelompok. Kelompoknya Anda Dennis silakan ada teknik pemasarannya dia lakukan kelompok waktunya 3
tinggal 1 menit. Ya, tinggal 1 menit. Hati-hati yang sudah hampir jadi, jangan sampai waktu lagi ya. Ayo Andi, semangat Andi, semangat, semangat Andi, kamu bisa. Ini tim Andi paling unggul karena tim kita unggul. Ayo, jangan patah semangat. Ya. Orang kita coba ini timnya Kirana itu tim kuat, itu tim bangunan kuat tapi berdiri. Ayo timnya Alvin dan Argen, Dian dan Raisa. Udah sampai mana? Ayo sama dia. Saya beri waktu 1 menit tambah 1 menit. Baru menit lagi. Ya tim Anda cukup kuat bangunannya dan unggul. Oh iya, di sana sudah 1, 2, 3. Kurang durasi ya, kurang durasi. Gak apa-apa. Sudah 10, 9, 8. Ayo kita. Ayo 6, 5. Ayo ada ya. Tambah lagi tapi pulangnya ngeri. Pulangnya terakhir. Oke. 1. Pelan-pelan. Oke, angkat tangannya sudah cukup ya. Sekarang kelompoknya Ardi meniup kelompoknya Minta. Punya Minta meniup punya Ardi. Ya, keren. Punyanya Alvan meniup punyanya Kia, punyanya meniup Alvan. Punyanya Anda meniup punyanya apa nih? Kamu belum ya? Punyanya Anda, meniup punyanya Anda. Ayo. 1. Ya kita udah ngasih apa minum? Yuk, saling meniup punya temennya. Bagaimana usahamu biar kita? Bagaimana usahamu biar Andi lumpuh? Ayo. 1, 2, 3. Oh ya, coba sekarang kelompoknya Abel. Kita mau refleksi nih. Refleksi. Ada sini ya. Selanjutnya ini ada yang masih penasaran. Alia penasaran masih membangun menara ya. Sekarang saya mau tanya Adi dulu. Adi, bagaimana rasanya kamu ketika sudah bisa membangun menara? Rasanya bagaimana? Senang, sedih, senang ya, senang. Terus ketika Quinta merobohkan, apa perasaan? Apa rasanya?
Ya, strategi ya, strategi. Oke, tadi ketika kalian sudah menyusun dengan kerja keras ya, tahunya roboh, walaupun nggak dirobohkan temennya, roboh sendiri. Rasanya beda. Senang. Terlalu rasanya katanya asli sedih. Ya, bangunan roboh. Sudah kerja keras, payah roboh. Nah, setelah roboh, apa yang kalian lakukan? Seperti Alia setelah roboh apa yang kamu lakukan? Setelah roboh, kamu tadi apa? Membangun kembali. Berarti, Queen masih penasaran sih? Setelah roboh ini contohnya Queen. Setelah roboh, dia masih ingin membangun lagi. Nah, inilah resiliensi. Ketika kalian pernah gagal di suatu hal, contoh, kamu nggak bisa dapat nilai bagus, nggak bisa nilai 9, ya. Dia ditemukan satunya ya, nggak bisa dapat nilai 9. Apa yang kalian lakukan? Harus terus berusaha. Piye caranya kan saya dapat nilai 9? Contoh, Nino ini atlet taekwondo. Kalau dia itu belum juara 1, bagaimana Nino? Pasti pengen juara 1 ya Nino ya. Benar ya Nino? Kalau kamu gagal, kalau kamu jatuh, ketika kamu dipukul atau ditendang temanmu, setelah ditendang jatuh ya Nino, bangkit lagi. Apa kamu menyerah? Enggak kan? Itu contoh dari resiliensi. Ketika jatuh, kita harus segera bangkit seperti video berikut ya. Saya punya video bagus. Videonya sekarang. Oh, nggak nyambung. Oke, karena videonya nggak nyala, nggak apa-apa. Kalian pernah lihat boneka balon liquid ya yang dijual di jalan-jalan? Ketika boneka itu digoyangkan, dia akan kembali berdiri lagi. Ketika kamu tinju sekuat tenaga, boneka itu kembali lagi seperti semula ya. Itu contoh dari resiliensi ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi orang hidup itu pasti punya masalah, pasti ada ujian. Kamu punya masalah? Punya masalah. Nah, sudah punya itu masalah ya. Ada yang masalahnya saya dijauhi teman-teman, nggak ada yang mau kelompok sama saya. Ada yang masalah yang lain, keluarga saya tidak harmonis, ayah saya dan ibu saya berpisah. Ada masalah yang lain tadi ya, seperti ada masalah ekonomi ya, masalah ekonomi bisa berimbas juga sama masalah yang lain. Ada yang masalahnya nggak bisa matematika ya, ada yang masalahnya nggak bisa olahraga, ada yang masalahnya nggak bisa komputer, ada masalah yang saya tuh sering dibully, diejek sama teman-teman bu. Jadi masalah itu masalah ya. Nah,
Dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Jika kamu bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi, bahkan sampai hari ini kamu ada di sini dengan senyum yang lebar, sekolah, ya, bercanda tawa dengan teman-temanmu. Silakan kalian tuliskan di buku kalian, ya. Saya beri waktu berapa menit? 3 menit? Ya. Silakan tuliskan masalah yang pernah kamu hadapi, ya, dan bagaimana cara kamu mengatasi masalah itu. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tuliskan masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara kamu mengatasinya sehingga kamu bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi. Apa yang kalian pernah lakukan? Nah, ini ada penjelasan di sini sebenarnya. Jadi kalian memilih fix mindset, growth mindset, tapi malah mati ya sebenarnya. Apa? Konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Bersama murid melangkah tepat, 7 jurus hebat. Oke, sudah? Sudah ditulis? Sudah selesai menulisnya? Ya. Saya tadi ada yang terlewat karena CD-nya mati ya. Ada yang namanya fixed mindset. Ini Bapak tulis. Fixed mindset. Pola pikir tetap. Mindset apa? Pola pikir. Kalau tulis mindset, pola pikir bertumbuh. Ya. Oke, kalian sudah menuliskan. Kita lihat di papan tulis sebentar ya. Ada namanya pola pikir tetap, fixed mindset. Ada pola pikir bertumbuh, growth mindset. Ini perbedaan orang-orang yang punya. Contoh nih, ada orang yang punya masalah. Kalau pola pikir tetap, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Ini menyalahkan. Kenapa sih masalah ini tuh kok aku yang mengalami? Kok teman-teman enggak sih? Kok nasibku sangat menyedihkan, paling menyedihkan di dunia? Aku kok paling ngobrol gitu. Dan ini adalah fixed mindset. Nah, kita harus berpikir, punya pola pikir yang bertumbuh. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Itu yang harusnya. Solusi apa yang harus saya upayakan? Nah, yang saya usahakan, yang saya bisa lakukan. Ini kalau punya pola pikir bertumbuh, tidak menyalahkan orang
lagi bagaimana caranya saya berusaha agar saya bisa mengatasi masalah ini. Itu yang seharusnya kita pikirkan, pola pikir bertumbuh, growth mindset. Coba ulangi, growth mindset, growth mindset, pola pikir bertumbuh. Oke, itu anak-anak silahkan berkemas-kemas. Kuat ketika masalah itu datang, menjadikan kamu lebih kuat, bukan menjadikan kamu lemah, ya, dan tahu. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari materi tadi, yaitu tumbuhkan apa? Resiliensi. Coba katakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan berdoa. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus